Dari nama kita bisa tahu agama dan suku. Maka lahir anak, kalau bapak mau punya anak yang baik, satu, kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama selebriti. Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Nah, saya kasih kau nama Mutmainnah. Apa itu Mutmainnah? Jiwa yang tenang. Nah, saya kasih kau Humairah. Apa itu Humairah? Namanya istri Rasul Aisyah, dikasih gelar oleh Rasulullah. Humairah, saya mau kau seperti Aisyah. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Apa itu Khalid, Pak? Salah satu sahabat Nabi yang berperang menyebarkan agama Islam, menaklukkan Persia dan Romawi pada saat itu. Saya mau kau seperti Khalid membela agama Allah. Ya, kasih nama yang baik. Yang kedua, jangan kasih makan uang haram. Maka istri yang baik, kalau datang suamimu bawa duit, yang pertama kau ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tanya, Pak, biasanya gajimu cuma 7 juta. Ini kok 8 juta. Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Kalau halal bawa. Kalau haram, kalau kamu makan, makan saja. Saya tidak mau anakku makan barang haram. Tuh istri yang baik. Bisa, Ibu? Bisa? Maka kalau mau punya anak yang baik, anak yang soleh, jangan kau beri makan anakmu barang haram. Maka saudaraku, bapak-bapak polisi, saya cinta kalian karena Allah. Jangan biasakan memakan barang haram. Orang yang selalu memakan barang haram, itu yang membuat hatinya mati. Dan kalau hati sudah mati, Pak, itu Al-Quran mengatakan mereka lebih hina dari binatang. Bapak tahu binatang? Tahu binatang? Ada kakak saya di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia bilang sama penjaganya, jual saja itu, bawa di pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli, bawa pulang, kita potong. Sudah dipotong, dagingnya bisa jadi sate. Tulangnya bisa jadi sop tulang. Ekornya sop buntut. Pipinya sop pipi. Lidahnya sop lidah. Tanduknya perhiasan. Kulitnya perhiasan. Semua barang-barangnya kambing. Kalau dia nakal, dipotong, semua bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ada saudara-saudara kita nakal, kau mau apain? Hah? Mau diapa? Jual? Siapa yang mau beli? Potong? Siapa yang mau makan? Itulah sehingga mereka lebih hina dari binatang. Maka Pak Reza numpun saya, Ustadz datang pengajian. Tujuannya apa? Agar bapak-bapak polisi menjadi lebih mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tidak ada gunanya pengajian begini kalau hanya datang ketawa-ketawa pulang lalu tidak ada perubahan. Tidak ada gunanya, Pak. Kita berharap selesai ini minimal kita jangan suka makan uang haram, jangan berikan anak-anak kita uang haram. Anak ada rezekinya. Apa kewajiban orang tua kepada anak? 1, beri nama yang baik. 2, beri makan. 3, didik. Kasih nama, kasih makan gampang. Yang sulit adalah mendidiknya. Bagaimana cara mendidik anak? Yang paling penting kasih keteladanan. Kasih contoh. Jangan sampai kita larang anak kita merokok. Jaga, kalau saya dapat kau merokok, saya tempeleng kamu. 10 menit kemudian, nak, kau pergi beli rokok. Mana bisa orang tua seperti itu? Jangan kau bicara kotor, nak. Kalau saya dengar kau bicara kotor, saya tempeleng kamu. Itu sudah bicara kotor. Maka kasih contoh yang baik. Ibu bapak, percayalah, anak kita inilah harapan kita dunia akhirat. Kalau teman, sudahlah. Istri, sudah, bapak meninggal, istri masih muda, diambil suami orang lain. Maka anak inilah yang perlu bapak didik. Anak yang soleh dan soleha itu, saya tanya, bapak ibu, bisa ndak anak kita jadi polisi ndak pernah daftar kepolisian? Bisa ndak? Ndak bisa. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak bisa. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi wali kota tidak pernah ikut pilwali? Ndak. Tapi bisa ndak anak bapak soleh-soleha tanpa jadi polisi? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tanpa anggota DPR? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tanpa fakultas kedokteran? Bisa. Berarti menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada yang lainnya. Tapi sayang, kita lebih bangga kalau anak kita jadi dokter meskipun tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid.
Kita lebih bangga anak kita jadi polisi, lulus akpol, meskipun kita tidak pernah melihatnya dia sholat jamaah. Alangkah bahagianya bapak seorang polisi. Jam 4:30 bunyi pagar. Siapa yang buka pagar? Tengok, si bungsu buru-buru ke masjid. Dekat maghrib dia pergi futsal pukul 4 sore. Begitu 5:30 buru-buru dia pulang ke rumahnya. Mandi cepat untuk apa? Dia bisa dapat sholat berjamaah maghrib di masjid. Itu bapak sudah kaya pak. Meskipun pangkat bapak terendah di kantor ini. Percayalah. Anak itu yang soleh dan soleha itulah yang membahagiakan kita. Kita kadang-kala bangga kalau anak kita bahasa Inggris hebat. Hebatnya itu Ustaz. Kenapa hebat? Masih SD kelas 1 pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu bu. Masa iya Ustaz? Iya banyak. Tidak percaya kok ke Inggris. Di Inggris bu, anak-anak semua bahasa Inggris. Dia pintar bahasa Korea. Banyak yang pintar. Tidak percaya kok ke Korea. Yang hebat, begitu bapaknya pergi kerja, anaknya yang SMP telepon, Pak, bapak lagi tugas di mana? Saya di jalan nak, lagi ngatur jalan. Jangan lupa Pak ya, sudah dekat asar. Jangan lupa sholat duhur. Itu sudah kaya bapak. Bapak masuk di kubur, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi haji, tidak bisa lagi tahajud. Yang bisa menolong bapak ketika dikubur kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Dan pasti kita masuk kubur. Nih, dekat-dekat pensiun, sudah muka-muka sakaratil maut sudah ini. Ketika bapak masuk kubur, siapa yang doakan kita? Anak. Tapi kalau anakmu tidak tahu ibadah, tidak tahu ngaji, tidak tahu doa, dia datang ziarah kubur hanya update status. Hai guys, OTW ziarah kubur guys. Nah, sampai di kubur dia foto. Goodbye daddy. Begitulah nasib kita ketika anak kita tidak baik agamanya. Maka bapak cari nafkah, tidak usah cemas soal isi perutnya anakmu. Allah punya kuasa. Ibrahim alaihissalam suruh dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang beri makan anak saya? Kata Allah, kau pecahkan itu batu di depanmu. Ibrahim ambil kampak, pecahkan lagi, tak, pecahkan lagi, tak. Dia dapati ulat dalam batu. Bapak tahu ulat kan? Kata Allah, kau lihat itu Ibrahim, ulat. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak sarjana. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras, padahal kulitnya sangat halus. Siapa yang jamin makannya ini ulat dalam batu? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Bapak tidak usah cemas, apalagi sampai makan luan sogok untuk anakmu, jangan cemas. Anak punya rezeki masing-masing pak, tidak usah cemaskan. Maka yang paling penting ajarkan agama kepada anak. Percaya bapak pasti pensiun, percaya bapak pasti menemui ajal. Pada saat itu kekayaan kita hanya anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, satu tadi, di dunia hasanah punya pasangan yang baik. Dua, anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, punya harta yang bermanfaat. Bukan yang banyak. Harta yang manfaat itu artinya apa? Ada pembangunan masjid. Alhamdulillah dia bilang apa? Saya semen 10 sak. Itulah harta yang bermanfaat. Ada lagi pembangunan, saya tegelnya ya 4 meter persegi. Itu hartanya. Itulah harta yang bermanfaat. Harta yang bermanfaat fisabilillah, yang kita telah jalan agama Allah. Jangan terlalu pelit pak. Kenapa hidup saya susah? Karena bapak pelit. Kenapa rumah tangga saya selalu bertengkar? Karena tidak ada tolak bala. Ketahuilah sedekah adalah tolak bala.